Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu semuanya, apa kabar? Semoga sehat semua ya. Oke, perkenalkan saya dengan Ibu Andi Suci Hardianti. Yang mana tadi kalau kalian sudah menonton video perkenalan saya yang sudah saya berikan linknya, saya tidak usah panjang lebar lagi ya untuk perkenalan saya itu dari mana, lahirnya kapan, itu buang-buang waktu. Oke, jadi sekarang kali ini kita akan belajar tentang materi simulasi digital karena saya saat ini mengajar materi tersebut di SMK Citra Negara. Kalian kalau sudah menonton video yang barusan Ibu putar tentang simulasi digital sendiri itu apa aja? Nah, menurut kalian apa aja ayo simulasi digital? Nggak tahu ya, nggak tahu pasti bingung kan itu apa? Oke, jadi yang tadi saya jelaskan untuk simulasi digital itu seperti dasar-dasar yang ada pada teknologi. Nah, teknologi sekarang ini kan sudah masuk 5.0. Nah, kalian itu harus mengikuti itu teknologi itu seperti apa. Walaupun jurusan kalian itu beragam-ragam, namun kalian harus tetap bisa dan tahu teknologi informasi yang masuk saat ini itu ada apa aja. Oke? Nah, jadi udah ada yang tahu belum sih simulasi digital itu apa? Oke, kalau memang kalian belum paham, nanti Ibu kasih videonya. Sekarang Ibu jelasin dulu sedikit tentang simulasi digital. Jadi di jurusan SMK dari RPL, TKJ, MM, OTKP, BDP yang ada di SMK Citra Negara itu pastinya mempelajari mata pelajaran simulasi digital. Nah, walaupun di SMK bukan SMK Citra Negara tapi SMK yang lain pun sama mempelajari untuk materi simulasi digital. Oke, untuk mempersingkat waktu, mungkin kita lanjut aja ya ke bab 1 untuk pembahasan kali ini, yaitu namanya logika dan algoritma komputer. Nah, di logika algoritma komputer sendiri, udah ada yang tahu belum sih apa itu logika dan algoritma? Apa yo? Oke, saya jelaskan dulu ya untuk satu-satu, nanti kalian akan bingung kalau misalkan semuanya. Mungkin agak sedikit lagi nih videonya, mohon disimak baik-baik materi yang saya berikan, semoga dapat diterima oleh kalian. Oke, jadi logika itu apa? Logika ini adalah suatu pemikiran yang masuk akal sesuai dengan akal sehat. Oke, tadi sudah dibahas juga tentang namanya logika. Nah, logika sendiri adalah tadi kan suatu pemikiran yang masuk akal sesuai dengan akal sehat. Nah, di logika sendiri ini pasti selalu didampingi dengan namanya dasar filsafat dan ilmu yang menggunakan bahasa. Nah, jadi kuncinya di logika ini adalah bahasa. Oke, bahasa. Ingat ya. Nah, untuk algoritma adalah instruksi atau perintah untuk menyelesaikan suatu masalah secara berurutan dan logis. Ingat ya, secara terstruktur, secara berurutan dan logis. Itu dari algoritma sendiri. Nah, maksudnya gimana sih Bu untuk algoritma penyusunan terstruktur dan logis? Nah, pasti kalian kalau misalkan dalam kehidupan sehari-hari, kalian pasti sudah tahu dong. Misalkan nih contohnya dari segi penyusunan yang terstruktur dan logis tuh, pasti kalian tahu kan cara, gampang aja deh, misalkan cara memasak Indomie. Nah, kalian tahu kan cara memasak Indomie itu seperti apa? Pertama-tama menuangkan apanya, menyiapkan apanya, lalu disajikan. Nah, kalaupun kalian nanti biasa lihat di balik bungkus Indomie, nah itu kan ada cara-cara pembuatannya. Nah, itu termasuk dalam algoritma. Itu dalam algoritma yang kehidupan sehari-hari ya. Nah, kan kita secara luas aja untuk algoritma sendiri itu apa. Jadi, algoritma itu bisa sesuai perintah atau instruksi untuk memecahkan suatu masalah secara berurutan dan logis gitu. Jadi itu termasuk dalam pemecahan masalah gitu. Jadi kalau kalian baca itu ada susunan 1 apa 2 apa dan seterusnya. Terus lagi ada mungkin cara menyeduh kopi. Nah, kalian pasti tahu kan cara menyeduh kopi itu seperti apa? Pasti yang cowok-cowok nih sering kan menyeduh kopi. Nah, jangan nyeduh kopi itu langsung air panas dulu baru kopinya, enggak kan? Pasti kalian
ambil gelas, saut kopinya, tuang air panasnya, diaduk, ya nggak sih? Nah, kalaupun seperti itu kalian sudah melaksanakan sistem yang namanya algoritma, ya. Algoritma sendiri itu tadi berurutan ya, itu berurutan. Kalaupun memang tidak berurutan, itu bukan namanya algoritma. Dan pastinya kalian juga pernah kan ngelihat balik bungkus kopi. Nah, itu ada cara-cara penyajiannya, termasuk dalam algoritma juga loh. Oke. Misalkan lagi dalam dunia komputer. Nah, saya kasih contoh kayak kalian itu biasa menyalakan komputer atau menyalakan laptop. Nah, menyalakan komputer, misal yang punya PC di rumah, apa sih hal yang pertama kalian lakukan dalam menyalakan komputer tersebut? Pasti kan ambil colokan, kalian colokan ke stop kontak, lalu kalian nyalakan power yang di CPU, lalu kalian nyalakan power yang di monitor, kemudian komputer tersebut nyala. Nah, kalau hal tersebut sudah kalian lakukan, nah itu termasuk dalam algoritma juga, ya. Algoritma yang berurutan dengan cara-cara pemecahan suatu masalah. Oke, di dalam proposisi ada 3 hal kembali yang harus kalian pelajari. Nantinya ada perangkaian dan pengingkaran, pengakuan, dan pengkombinasian. Nah, apa aja sih Bu maksudnya dari perangkaian dan pengingkaran sendiri? Oke, jadi saya kasih contoh nih ya. Untuk pertama yang perangkaian. Nah, perangkaian di sini adalah perangkaian dan pengingkaran itu ada contohnya. Saya kasih contoh, ada kalimat, karena kan tadi saya bilang logika itu menggunakan bahasa, ya, penggunaannya dengan bahasa. Jadi saya contoh dengan memberikannya dengan kalian contoh bahasa. Oke, logika di sini adalah perangkaian dan pengingkaran. Nah, perangkaiannya sendiri saya ada bahasa ataupun kalimat, yaitu kucing hitam itu mengeong. Oke, jelas? Kucing hitam itu mengeong. Nah, saya jelaskan, benar atau tidak untuk kucing hitam itu mengeong? Benar kan? Gak mungkin dong kalau misalkan kucing itu gak mengeong, ya nggak sih? Oke, kalau untuk benar kucing hitam itu mengeong, itu menandakan suatu perangkaian, ya, yang terdiri dari kucing hitam itu sebagai subjek dan mengeong itu sebagai predikat. Oke, jadi di sini predikatnya ini menjelaskan si kucing hitamnya itu mengeong, atau mengeongnya ini menjelaskan si kucing hitam. Paham nggak sampai sini? Lanjut ya, paham ya, ini masih mudah sekali buat kalian. Oke, kalaupun sudah kalian tahu kucing hitam itu mengeong, termasuk dalam proposisi yang namanya perangkaian. Pastikan ada yang namanya pengingkaran. Apa aja sih Bu maksudnya pengingkaran di sini? Nah, pengingkaran di sini adalah kebalikannya. Jadi kalian tinggal tambahkan kata tidak di depan predikatnya. Contohnya, misalkan seperti kucing hitam itu tidak mengeong. Nah, kucing hitam itu termasuk subjek dan predikatnya adalah mengeong. Namun ada ingkaran di sini adalah kata tidak. Oke, tidak di sini termasuk ingkaran ya. Ingat, ini lambangnya ada P1S, itu predikat, ingkar, subjek. Jadi predikatnya ini mengingkari si subjeknya bahwa kucing hitam itu tidak mengeong. Padahal benar dong, kucing hitam itu mengeong. Paham ya sampai sini? Lanjut ya yang kedua untuk pengakuan. Nah, pengakuan di sini adalah kalimat yang menyatakan benar atau salah. Contohnya ke tadi ya, kebalik lagi ke kucing hitam itu. Nah, kucing hitam sendiri tadi kan sudah menyatakan yang benar mana, yang salah yang mana. Ayo, untuk pernyataan pengakuan yang benar adalah kucing hitam itu mengeong. Oke, paham ya pernyataan benarnya. Kalau untuk pernyataan yang salahnya, kucing hitam itu tidak mengeong. Benar nggak? Oke, good. Kalau kalian sudah paham. Oke, kita lanjut lagi. Tadi sudah pengakuan, ini kita cepat saja ya. Sekarang ada pengkombinasian. Nah, pengkombinasian di sini terdiri dari proposisi majemuk dan proposisi atomik. Nah, di sini proposisi majemuk itu proposisi yang terdiri dari pengkombinasian. Untuk proposisi atomik, proposisi yang terdiri dari bukan pengkombinasian ataupun proposisi lain. Nah, tentunya di dalam pengkombinasian sendiri di sini dicetuskan oleh yang namanya George Boole. Ya, George Boole nih. George Boole pada tahun 1854 dengan menerbitkan buku yang namanya The Laws of Thought. Oke, ingat-ingat ya. Oke, lanjut ke namanya proposisi majemuk. Proposisi majemuk terdiri dari ada konjungsi, disjungsi, dan ingkaran.
Nah, lambang-lambangnya ada di sini ya. Konjungsi itu lambangnya dan, disjungsi ini atau, ingkaran ini adalah negatifnya atau kebalikannya. Oke, paham ya? Lalu nanti saya akan memberikan juga kalian tentang materi operator logika dasar ya. Secara garis besar operator logika dasar ada and, or, not. Sebenarnya ada banyak ya kalau di bidang nanti yang belajar itu anak RPL, anak TKJ, anak MM, itu ada beberapa operator logika dasar yang harus kalian tahu sebenarnya. Ini kan karena dasar-dasarnya ya. Ada and, or, not, nen, nor, sor, ex, nor. Wah, itu banyak banget. Nanti saya kasih contohnya beberapa aja. Nah, terus kalau untuk operator logika dasar itu dan operator aritmatik ada apa aja sih? Seperti yang kalian tahu sebelumnya. Operator aritmatik itu terdiri dari apa? Ayo, yang kalian sering menemukannya di dalam matematika pastinya kan? Pertama ada penjumlahan, pengurangan, terus sudah gitu ada bagi, ada kali. Nah, itu termasuk persen, termasuk dalam operator aritmatik. Ingat ya, bedakan operator aritmatik dan operator logika dasar. Oke? Oke, kita bahas lagi untuk yang namanya penalaran. Penalaran di sini adalah yang termasuk argumen, penyimpulan, ataupun bukti. Jadi, suatu proposisi yang menyatakan penyimpulan dari suatu kalimat. Ya, paham ya? Penyimpulan dari suatu kalimat. Atau yang menyatakan bukti dari suatu kalimat tersebut. Nah, contohnya apa sih Ibu dari penalaran sendiri? Nah, penalaran sendiri adalah logika atau pikiran yang masuk akal ya untuk penalaran itu. Nah, contohnya adalah seperti misalkan ini, tomat berwarna merah itu segar. Tomat ke-1 yang berwarna merah itu segar. Dan tomat yang seterusnya sampai tomat ke-20 itu pasti berwarna merah dan pastinya segar. Oke, coba ini berurutan ya, pahami dulu. Oke. Jadi, untuk si pembacanya ini ataupun yang sudah dilakukan pembelinya ini, untuk tomat itu berwarna merah rasanya segar, nah itu menyatakan adalah suatu penalaran. Benar kan, berarti tomat berwarna merah itu segar. Oke? Nah, yang seterusnya pasti tomat-tomat yang lain akan sama, terasa segar, namun yang berwarna merah. Jadi ada penalarannya, tomat berwarna merah itu pastinya akan segar. Oke? Nah, udah selesai untuk materi kali ini tentang logika dan algoritma. Mungkin nanti kita akan lanjut lagi karena ada penjelasan beberapa di bab berikutnya. Karena nanti juga kalian mungkin akan mendapatkan LKS untuk materi simulasi ataupun mapel simulasi digital. Nanti kalian akan mendapatkan LKS dan di situ ada penjelasan yang lebih rinci seperti apa tentang logika dan algoritma. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan untuk materi saat ini untuk logika dan algoritma. Semoga kalian paham. Bila mana ada yang kurang paham, silakan tanya di kolom komentar saya, ataupun kalian bisa subscribe dulu sebelum kalian bertanya kepada saya. Oke. Nah, dan untuk tugasnya, apa aja sih tugas yang harus kalian kerjakan saat ini? Tugasnya sudah saya kasih atau berikan di e-learning, ataupun nanti di akhir video ini saya berikan kalian tugas itu apa aja, dikumpulkan di mana sesuai yang sudah ada di e-learning. Oke? Terima kasih atas perhatiannya untuk materi kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya.